Mas, saya pernah patah tulang, itu bisa nggak ikut magang ke Jepang? Ya, nanti saya bakal jawab. Terus, Bang, kalau pernah punya penyakit cacar tapi sudah lama, itu apakah boleh ikut magang ke Jepang? Ya, nanti saya jawab lagi di sini. Dan satu lagi, Bang, kemungkinan berapa persen sih keberhasilan kalau matanya minus? Berat ini pertanyaannya. Persen mungkin 90% kali ya. Tapi ya bakalan saya jawab di video kali ini, bro. Jadi video kali ini saya akan bahas tentang mata minus, ya bekas cacar, dan pernah patah tulang. Jadi simak video ini sampai selesai, jangan skip ya bro. Komentar yang positif ya. Terima kasih buat saran dan masukannya buat teman-teman semua, sehingga saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Komentar aja terus nggak apa-apa. Ketika saya ada waktu, saya bakalan jawab di video ya. Karena kalau balas satu persatu itu karena saya punya kesibukan, jadi kerja iya ya, harus ngurusin YouTube juga, harus bikin video juga, editing juga, bikin video, editing, banyak waktu bro. Intinya saya tuh orang sibuk bro, jadi maaf ya bro kalau nggak bisa dibalas komennya satu persatu ya. Tapi komen aja, nanti saya respon bro, saya baca nanti saya bikinkan videonya, saya jawab di videonya. Oke, biar apa, biar yang lain juga semua langsung tahu gitu, nggak nanya-nanya lagi gitu ya. Jadi saya jawabnya di video, bukan saya nggak mau jawab di komentar. Jadi biar semua teman-teman juga langsung tahu, oh iya kalau mata minus tuh kayak gini, patah tulang tuh kayak gini, pernah cacar ini kayak gini, boleh apa enggak ikut magang gitu bro. Oke, yuk simak video ini. Jangan lupa like dan subscribe Mustika Project, Komentar yang share positif dan share ke media sosial lainnya. Mata minus kemungkinan berhasilnya berapa persen? Bisa nggak ya mas? Ya kalau soal ini ya, setahu saya waktu saat proses pendidikan, proses seleksi di LPK Minori, itu saya nggak paham ya kalau soal minusnya berapa gitu ya, standar minusnya berapa gitu yang boleh, itu saya kurang paham ya, karena itu saya nggak tahu secara detailnya. Tapi setahu saya bagi yang minus itu masih bisa gitu, jadi nanti pakai kacamata saat medical check up gitu kan, masih bisa pakai kacamata. Mungkin ya nggak terlalu parah kayaknya minusnya. Saya benar-benar nggak paham banget soal minus itu, minus berapa gitu yang boleh, maksimal berapa, minimal berapa. Intinya kalau soal mata minus saya kurang paham deh. Tapi jangan
teman-teman jangan menyerah dulu, karena informasi saya ini soal mata minus juga kurang terlalu paham. Tapi teman-teman coba aja dulu untuk daftar, untuk mengikuti psikotesnya, untuk mengikuti seleksinya dahulu, biar nggak penasaran. Ikuti dulu, gagal enggaknya yang penting kita sudah mencoba. Oke? Ya, itu soal mata minus ya. Dan apakah patah tulang? Mungkin ya. Jadi ada yang nanya di sini, apakah pernah patah tulang masih bisa mengikuti seleksi magang ke Jepang? Nah, di sini akan saya jawab juga, bro. Jadi dulu itu ada beberapa orang, sebagian itu ya, yang kebetulan dia pernah mengalami kecelakaan atau cedera patah tulang. Dan ternyata itu masih mendapatkan toleransi, bro, dari LPK Minori, dan masih mendapatkan kebijakan dari LPK Minori, bro. Jadi coba aja, bro, kalau selama patah tulangmu itu sudah membaik dan sudah dirasanya sudah tidak apa-apa, ya lanjutkan, bro. Oke. Tapi kalau misalkan itu patah tulangnya baru berapa bulan, itu 1 bulan 2 bulan, ya jangan, bro. Mungkin itu masih punya rasa sakit, ya kan. Jadi sebaiknya masih butuh waktu untuk penyembuhan. Tapi kalau sudah patah tulang itu sudah membaik, benar-benar udah gak apa-apa, ya lanjutkan, bro. Ikuti saja proses seleksi magang di Jepangnya, bro. Waktu dulu sih barengan saya itu ada beberapa orang yang pernah patah tulang. Dan ketika misalkan olahraga yang berhubungan dengan misalkan kakinya pernah patah tulang gitu ya, berarti dia itu jangan capek-capek tentang olahraga soal kaki gitu. Nah, bagi yang pernah patah tulang soal tangan gitu, ketika push up gitu ya, ketika olahraga itu dia diberikan keringanan gitu. Jadi benar-benar mendapatkan kebijakan gitu ya dari LPK Minori tersendiri. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah patah tulang, nanya apakah masih bisa mengikuti seleksi magang di Jepang, nah ya jawabannya adalah masih bisa, bro. Masih bisa mendapatkan kebijakan dari LPK Minori, bro. Mungkin nanti pas penempatan saat kerja di Jepang itu ditempatkan dengan yang lebih ringan daripada yang teman-teman kita yang nggak mengalami patah tulang gitu. Dan saya pribadi sebenarnya dulu itu ya, jadi teman-teman itu kan ada yang patah tulang tapi lolos gitu. Dan saya juga alhamdulillah lolos ya. Karena saya itu bedanya ya, kalau teman-teman itu ada yang pernah patah tulang, kalau saya itu dulu pernah patah hati, bro. Tapi alhamdulillah saya lulus ke Jepang. Jadi untuk patah tulang dan patah hati aman, bro. Yang penting sudah tidak terinfeksi, sudah benar-benar sembuh total dari patah tulang dan patah hatinya, bro. Lanjutkan, bro. Intinya LPK Minori ini is the best, bro. LPK Minori ini selalu memberikan kebijakan dan pengertian lah kepada kita yang ingin bersungguh-sungguh membangun mimpi kita, mengejar mimpi kita, berjuang di negeri Sakura Jepang, bro. LPK Minori ini sangat membantu pada kita semua, bro, memberikan kebijakan, keringanan. Pokoknya is the best. Minori is the best. Dan ada lagi yang nanya bekasnya
masih bisa gitu. Saya lihat dulu ya komentarnya ya. Jadi saya udah lihat komentarnya, ketemu nih bro. Bang, bekas cacar yang udah lama kira-kira ngaruh nggak sama mungkin ya sama selama mengikuti seleksi magang ke Jepang ya? Kayaknya kalau memang sudah lama banget ya udah nggak masalah ya, nggak masalah kalau memang benar-benar sudah sembuh ya. Terkecuali pada waktu pendidikan mengalami cacar itu pernah ya dipulangkan dahulu, diistirahatkan dulu sampai sembuh. Nah dulu tuh waktu saya di Minori juga ada yang ngalamin cacar gitu. Jadi dulu dia itu mungkin belum pernah enggak, maksudnya dia itu mengalami cacar satu badan ya, semua itu dia cacar, keluar cacar ya. Akhirnya Minori memberikan kebijakan untuk diperistirahatkan atau dirumahkan untuk proses penyembuhan. Jadi nggak diberhentikan, tapi untuk proses penyembuhan dan biar tidak menular yang sedang sakit cacar itu dirumahkan. Nah, jadi kalau bekas cacar yang udah lama, kalau menurut saya is okay, itu nggak masalah bro. Lanjutkan. Saya mau nyari komentar apa lagi nih. Ya intinya segitu aja ya video kali ini. Ya jadi itulah ya, mata minus minimal dan maksimalnya saya kurang tahu, tapi mungkin nanti ada kebijakan dari Minori sendiri. Jadi buat teman-teman yang mata minusnya itu sekiranya itu masih bisa menggunakan kacamata dan itu nggak masalah, coba aja bro. Dan untuk yang pernah patah tulang, kalau sudah benar-benar membaik ya, sudah dirasanya bisa nih buat dibawa kerja gitu ya, itu lanjutkan bro. Dan untuk yang terakhir tadi apa ya, cacar patah tulang, oh iya cacar. Dan yang terakhir adalah cacar ya. Kalau selama cacar itu sudah benar-benar sembuh dan sudah berapa lama sembuh, itu nggak masalah, benar-benar nggak masalah. Lanjutkan ya. Oke, itu saja yang saya mau bahas video kali ini. Di video kali ini semoga pembahasan video kali ini bermanfaat ya. Dan untuk teman-teman yang mengalami mata minus, pernah patah tulang dan pernah mengalami cacar, lanjutkan bro. Kegagalan itu kita yang tahu sendiri, bukan dari orang lain ya. Jadi kalau mau sukses itu jangan kebanyakan mikir bro, lanjutkan, jalankan dulu ya, semangatnya dulu bener-bener harus dijalankan, jangan hanya sekedar ingin dan pengen tapi nggak dilakukan dan nggak dikerjakan gitu. Jadi sebaik-baiknya pemikiran, sebaik-baiknya ide, itu yang dijalankan, bukan hanya dipikirkan atau yang ditanyakan. Oke bro. Oke, itu saja ya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Mustika Project bro. Semoga sukses. Jangan lupa like dan subscribe Mustika Project. Komentar yang Share. positif dan share ke media sosial lain.